adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Oke, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini kita bertemu lagi bersama saya, Kak Anissa Febrianti Fadila, di materi medan listrik, beda potensial listrik, dan kelistrikan pada syaraf. Oh, ada satu lagi, yaitu tentang hewan penghasil listrik. Oke, kita langsung aja bahas yang pertama tentang medan listrik. Apa sih medan listrik itu? Medan listrik adalah daerah yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik atau daerah di sekitar muatan yang dapat menimbulkan gaya listrik terhadap muatan lain. Jadi, medan listrik itu bisa kita artikan sebagai daerah yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Kemudian, medan listrik itu dilambangkan dengan garis-garis gaya. Nah, contohnya ada benda yang bermuatan positif. Benda bermuatan positif, lalu kemanakah arah garis gayanya atau medan listriknya yang dilambangkan dengan garis gaya? Maka garis gaya untuk benda yang bermuatan positif, arahnya dia akan keluar. Perhatikan, arah garis gayanya ini dia akan keluar dari muatan. Arahnya menjauhi muatan. Itu kalau muatan positif. Kalau dia muatan negatif, arah garis gayanya atau medan listriknya, arahnya dia masuk ke dalam, menuju muatan. Arah anak panahnya dia arahnya masuk menuju muatan. Kalau yang positif dia keluar, kalau yang negatif arahnya masuk menuju muatan. Perlu diingat ya, kalau yang positif itu arah medan listriknya atau garis gayanya arahnya keluar dari muatan, sedangkan yang negatif arah garis gayanya dia masuk ke dalam atau dia menuju muatan. Oke. Berikutnya, kalau di sini kakak ada muatan positif didekatkan dengan muatan negatif, maka garis-garis gayanya atau medan listriknya dari muatan positif, garis gayanya akan tertarik keluar menuju muatan negatif. Nih, dia akan membentuk lengkungan-lengkungan seperti ini. Jadi dari muatan positif, dia akan tertarik keluar menuju muatan negatif. Mengapa? Tadi karena yang positif, arah garis gayanya itu keluar, sedangkan yang negatif, arah garis gayanya dia akan masuk ke dalam. Jadi, yang di muatan positif, garis gayanya dia akan tertarik keluar menuju muatan negatif. Nah, kebalikannya, kalau muatan positif didekatkan dengan muatan positif juga. Bagaimana arah garis gayanya? Seolah-olah garis gayanya tersebut nanti akan saling tolak-menolak. Kalau dia muatan positif didekatkan dengan benda yang bermuatan positif. Garis gayanya akan saling tolak-menolak. Sama halnya dengan benda yang bermuatan negatif, kita dekatkan dengan benda yang bermuatan negatif. Garis gayanya juga akan saling tolak-menolak. Tapi perbedaannya, kalau yang positif tadi, garis gayanya ini dia akan keluar menuju muatan. Kalau yang negatif, dia akan masuk menuju muatan. Oke, sampai sini bisa dipahami ya? Bisa. Nah, berikutnya kita akan menentukan besar kuat medan listrik. Nah, ternyata medan listrik itu dilambangkan dengan huruf E. Nah, maka misalkan ada benda yang bermuatan positif, Ki. Benda Ki ini adalah muatan, artinya muatan positif. Di sini ada benda yang bermuatan positif. Kemudian diberi jarak R itu adalah jarak terhadap sebuah titik. Misalkan di sini ada titik P. Nah, bagaimanakah atau kemanakah arah medan listriknya atau garis gayanya? Ke kanan atau ke kiri? Ya betul, garisnya akan ke kanan medan listriknya. Kenapa? Karena tadi di pembahasan sebelumnya itu kalau dia muatan positif, maka garis gayanya atau medan listriknya arahnya akan keluar menjauhi muatan. Maka di sini di titik ini arah medan listriknya atau garis gayanya arahnya akan ke kanan menjauh dari muatan. Oke. Lalu bagaimana
Untuk mencari medan listrik. Nah, untuk mencari medan listrik ini yang kita lambangkan dengan E, kita menggunakan persamaan E sama dengan K dikali Q dibagi R kuadrat. Di mana E itu adalah medan listrik, satuannya Newton per Coulomb, kemudian Q itu adalah muatan, satuannya Coulomb, R itu adalah jarak, satuannya meter, dan K itu adalah konstanta. Konstanta ini besarnya sudah pasti ya, yaitu ada 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per Coulomb persegi. Oke. Lanjut. Nah, kalau tadi muatan positif, di sini kakak ganti menjadi muatan negatif. Nah, kemana arah garis gayanya? Ke kanan atau ke kiri? Arah garis gayanya akan ke kiri. Kenapa kok bisa ke kiri, Kak? Karena tadi di pembahasan yang sebelumnya Kakak sudah jelaskan kalau yang positif tadi arah garis gayanya itu dia akan keluar menjauh dari muatan. Sedangkan yang negatif arah garis gayanya dia akan masuk mendekati muatan atau menuju muatan. Maka di titik ini garis gayanya atau medan listriknya arahnya dia akan mendekati muatan. Nah, di sini ternyata rumusnya tidak berubah persamaannya walaupun muatannya di sini negatif. Ternyata di sini persamaannya tetap positif. Q-nya itu dia tetap positif. Jadi di sini perlu diingat ya, mau di sini itu muatan positif atau negatif, ternyata rumusnya masih tetap, yaitu K dikali Q dibagi R kuadrat, bukan diganti dengan min. Bukan min Q ya, bukan negatif Q, tapi dia tetap positif, yaitu tetap Q. Oke, sama. Nah, kalau misalkan titik tadi kita ganti menjadi muatan juga, muatan positif, Q kecil, yang di sini Q besar, di sini yang Q kecil, atau Q1 dan Q2, QA atau QB. Nah, bagaimana arah garis gayanya? Arah garis gayanya akan saling tarik-menarik. Nah, nanti di sini itu akan terjadi sebuah gaya. Gayanya dilambangkan dengan F, yaitu gaya saling tarik-menarik. Medan listrik di negatif dan medan listrik di positif akan saling tarik-menarik. Kenapa? Karena dua muatan ini berbeda jenis, satunya negatif dan satunya positif. Kemudian, kalau kita mau mencari gaya ini, F, kita bisa menggunakan persamaan F sama dengan K dikali Q besar atau Q1 atau QA yang ini yang pertama. Kemudian kita kali Q kecil, Q yang ini, Q2 atau QB-nya dibagi R kuadrat. Nah, coba perhatikan. K dikali Q per R kuadrat sama kan dengan E? Perhatikan rumus E sama dengan K dikali Q per R kuadrat. Di F itu ada K dikali Q per R kuadrat. Sama kan dengan nilai E? Maka di sini bisa kita ganti menjadi E. Sehingga rumus F bisa kita singkat menjadi F sama dengan E dikali Q. E-nya yaitu K dikali Q per R kuadrat. Kita kali dengan Q yang kecil. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, di sini ada keterangannya nih. F itu adalah gaya listrik, satuannya Newton. Kemudian E itu adalah medan listrik, satuannya Newton per Coulomb. Kemudian Q-nya itu muatan, mau Q besar atau Q kecil itu sama ya muatan. Satuannya adalah Coulomb, sedangkan R itu adalah jarak, satuannya meter. K-nya konstanta, tadi 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per Coulomb persegi. Oke. Nah, kita masuk ke contoh soal. Oke, tadi soal yang pertama itu adalah gaya Coulomb yang dialami oleh muatan A dan B adalah 7 kali 10 pangkat min 4 Newton. Jika besar muatan B adalah 2 kali 10 pangkat min 6 Coulomb, maka besar kuat medan listrik yang dirasakan oleh muatan B adalah. Nah, di soal ini kita tahu bahwa ada dua muatan, yaitu muatan A dan muatan B.
muatan A dan muatan B. Gaya Coulomb yang dialami oleh muatan A dan B. Gaya ini lambangnya adalah F. Artinya F-nya ini F bisa di A, bisa di B, karena di sini di soal gaya Coulomb yang dialami oleh muatan A dan B. Artinya gaya atau F-nya di A dan B itu nilainya sama, yaitu 7 dikali 10 pangkat min 4 Newton. Kemudian jika besar muatan B adalah muatan B, berarti yang B muatan itu lambangnya adalah Q. Nah, di pembahasan sebelumnya, kalau ada dua benda muatan ini, dua benda yang bermuatan, yang pertama itu adalah Q besar, yang kedua adalah Q kecil. Ini Q A dan ini Q B. Maka Q B-nya atau muatan yang ada di B itu adalah 2 kali 10 pangkat min 6 Coulomb. Dan kemudian maka besar kuat medan listrik. Yang ditanya adalah medan listrik. Tadi medan listrik itu adalah lambangnya E. Jadi yang ditanya itu adalah E. E yang ada di mana? E yang ada di muatan A atau E yang ada di muatan B? Di soal kita perhatikan besar kuat medan listrik yang dirasakan oleh muatan B, artinya muatan medan listrik yang ada di muatan B, artinya yang ditanya adalah E yang ada di B. Lalu setelah sudah diketahui, kita masuk ke jawab. Kita masuk menggunakan rumus yang mana? Rumus yang gaya atau rumus yang medan listrik? Kita pakai rumus yang gaya, yaitu yang F sama dengan E dikali Q. Nah, yang di soal yang ditanya adalah E yang ada di B, maka yang di sini bisa kita rubah supaya lebih gampang. FB sama dengan E dikali QB. Yang ditanya adalah E-nya, maka E sama dengan, supaya kalian tidak bingung apakah yang FB dikali dengan QB atau FB dibagi QB, karena E-nya pindah posisi, ini bisa kita buat segitiga. Segitiga ini berlaku untuk rumus apa saja ya, kalau kalian bingung untuk mencarinya. Ada FB di sini, kemudian E, lalu QB. Nah, sudah beberapa kali Ibu jelaskan kalau di dalam segitiga, kalau posisinya dia sejajar, itu dia saling dikali. Nah, sedangkan kalau dia atas dengan bawah, itu dia saling dibagi. Ada tanda per. Diberi tanda per. Asalkah mereka saling dibagi. Nah, FB tadi rumusnya E dikali Q. FB E dikali Q. Karena posisi E dan QB itu dia sejajar, maka dia dikalikan. Nah, sekarang yang kita cari adalah nilai E-nya. Yang kita cari adalah E ini. Maka E sama dengan FB dibagi QB. FB dibagi QB. Sama dengan FB-nya pakai F yang ini, karena tadi nilai F itu sama, maupun di muatan A atau di B itu nilainya sama, yaitu 7 kali 10 pangkat min 4. Kita bagi dengan QB. QB-nya 2 kali 10 pangkat min 6. Sama dengan 7 kita bagi 2, 3,5. Kita kalikan angka 10 harus tetap ya tetap. Nah, di sini ada bilangan berpangkat yang kita bagi. 10 pangkat min 4 kita bagi dengan 10 pangkat min 6. Kalau ada bilangan berpangkat kita bagi, pangkatnya kita kurang. Jadi min 4 dikurang min 6 sama dengan min dikali min plus. Jadi min 4 ditambah 6 sama dengan punya hutang 4 dibayar 6, maka sisa 2. Jadi hasilnya 3,5 kali 10 pangkat 2 atau 350 Newton per Coulomb. Maka jawabannya adalah yang D. Oke.
Selanjutnya, soal yang nomor 2. Berapa kuat medan listrik pada sebuah titik akibat muatan sebesar min 5 mikrokulom yang berada pada jarak 30 cm dari titik tersebut? Oke, kita cari diketahui terlebih dahulu. Di soal, di sini ada sebuah titik. Berarti di sini ada sebuah titik. Berapa kuat medan listrik pada sebuah titik akibat muatan? Berarti ada muatan juga di sini. Muatan sebesar min 5, artinya muatan di sini negatif karena dia min 5 mikrokulom. Q-nya berarti min 5 mikrokulom. Nah, kemudian yang berada pada jarak 30 cm. Jarak 30 cm. Jarak adalah lambangnya R. R-nya sama dengan 30 cm. Dari si titik ini tadi, titiknya. Yang ditanya adalah kuat medan listriknya, artinya ditanya adalah nilai E-nya yang ditanya. Maka dari sini, sebelum kita masuk ke rumus, ini harus kita rubah terlebih dahulu. Q-nya, muatannya di sini satuannya masih mikrokulom, sedangkan satuan dari muatan itu adalah kulom. Nah, nanti kalian akan belajar mengenai konversi satuan. Ada 2 konversi satuan. Ada mikrokulom dan ada milikulom. Konversi satuan. Nah, mikrokulom kalau kita rubah ke kulom itu 10 pangkat min 6 kulom. Sedangkan yang milikulom kalau kita rubah ke kulom itu 10 pangkat min 3 kulom. Nah, karena yang di soal adalah mikrokulom, maka untuk kita rubah ke kulom menjadi min 5 kali 10 pangkat min 6 kulom. Kemudian apalagi harus dirubah? Jaraknya. Jaraknya ternyata masih 30 cm, sedangkan satuan dari jarak, satuan dari R itu adalah meter. Maka cm harus kita rubah ke meter. Cm ke meter dibagi berapa? Dibagi 100. Jadi 30 dibagi 100 sama dengan 30 dibagi 100 sama dengan 0,3 meter. Atau biar lebih mudah menghitung karena yang lainnya ada pangkatnya, nanti bisa kita rubah menjadi 3 kali 10 pangkat min 1 meter. Kenapa dia pangkat min 1? Karena angka di belakang koma hanya ada 1, hanya ada angka 3. Jadi dia kali 10 pangkat min 1 itu sama dengan 0,3. Oke, setelah begini kita masuk ke rumus. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah berapa kuat medan listrik. Yang ditanya adalah E. Berarti kita masuk dengan rumus E. Rumusnya E sama dengan K dikali Q dibagi R kuadrat. Sama dengan K itu adalah konstanta, besarnya sudah pasti, yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kulom persegi. Kita kali dengan Q-nya. Q-nya adalah min 5. Ingat, mau dia min atau plus, rumusnya tetap sama. Rumusnya tetap positif. Jadi di sini tetap kita rubah positif, jadi dia tidak minus. Mau itu dia minus atau tidak, di rumusnya dia tetap positif. Maka di sini dia 5 kali 10 pangkat min 6. Kita bagi dengan R kuadrat, jaraknya adalah 3 kali 10 pangkat min 1. Karena di sini kuadrat, jangan lupa kita kuadratkan. Oke, sama dengan 9 dikali 5, 45. Dikali 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 6. Kalau ada bilangan berpangkat, kita kalikan, pangkatnya kita tambahkan.
menjadi 9 ditambah min 6 sama dengan plus kali min, jadinya 9 dikurang 6 sama dengan berapa? 3. Jadi kali 10 pangkat 3 dibagi 3 kuadrat sama dengan 3 kali 3, 9. Kita kalikan 10 pangkat min 1 kuadrat. Nah, kalau ada pangkat kita kuadratkan begini, maka pangkatnya ini kita kalikan. Jadi min 1 dikali 2 sama dengan min 2. Jadi 10 pangkat min 2. Kemudian 45 kita bagi dengan 9. Berapa? 5. Kita kalikan 10 pangkat 3 dibagi 10 pangkat min 2. Kalau ada bilangan berpangkat kita bagi, pangkatnya kita kurang. Pintar. Jadi 3 dikurang min 2 sama dengan min kali min plus 3 ditambah 2 sama dengan 5. Jadi 5 kali 10 pangkat 5. Oke, kita coba lihat di jawabannya. Di jawaban 5 kali 10 pangkat 5 ternyata ada 2 pilihan jawaban nih. 5 kali 10 pangkat 5-nya, tapi ada yang menuju muatan, ada yang menjauhi muatan. Nah, kita balik lagi ke soal. Di soal ternyata muatan ini itu adalah negatif. Lalu, kalau muatannya negatif, kemanakah arah medan listriknya atau arah gaya garis gayanya? Ke kanan atau ke kiri? Tentunya ke kiri, arahnya akan ke sini. Arahnya akan mendekati muatan, karena di pembahasan sebelumnya, kalau dia muatannya negatif, maka arah garis gayanya atau medan listriknya dia akan masuk menuju muatan. Mendekati muatan. Maka dari titik ini garis gayanya atau medan listriknya akan menuju muatan, mendekati muatan negatif. Jadi jawabannya adalah yang A, yang menuju muatan. Kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu beda potensial dan energi listrik. Nah, di beda potensial ini, kita misalkan ada benda yang isinya adalah muatan negatif. Kemudian ada benda yang juga isinya bermuatan positif. Nah, benda yang berisi muatan positif ini ialah benda yang disebut sebagai benda potensial listriknya tinggi. Jadi, semakin banyak muatan positifnya, maka potensial listriknya akan semakin tinggi. Berbeda dengan yang negatif. Kebalikannya, kalau yang isinya negatif, dia adalah benda yang berpotensial listrik rendah. Jadi, semakin banyak muatan negatifnya, maka potensial listriknya akan semakin rendah. Pinter. Oke, lalu kalau seandainya dua benda yang berbeda potensial ini kita dekatkan, maka akan terjadi perpindahan elektron. Perhatikan, akan terjadi perpindahan elektron. Nah, perpindahan elektron dari negatif menuju positif. Dua benda ini didekatkan, maka akan terjadi perpindahan elektron. Elektron masih ingat ya, elektron adalah negatif. Kalau yang positif itu adalah proton. Nah, kalau dua benda ini tadi didekatkan, akan terjadi perpindahan elektron. Berarti dari yang negatif ke positif. Nah, dalam perpindahan ini juga ternyata dibutuhkan usaha atau energi, sehingga beda potensial listrik bisa kita artikan sebagai besar energi listrik yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan dari muatan negatif menuju muatan positif. Nah, untuk mencari besarnya beda potensial listrik, kita menggunakan persamaan delta V. Ini segitiga ini kita baca sebagai delta. Delta V sama dengan W dibagi Q. W per Q. Delta V itu adalah beda potensial listrik, satuannya volt. Nah,
Ada yang cuman V aja, tidak ada deltanya, itu adalah tegangan, satuannya juga sama-sama volt. Kalau dia ada segitiga ini, ada deltanya, itu dia adalah beda potensial listrik, satuannya juga volt. Kemudian W itu adalah energi listrik, satuannya joule. Kemudian Q adalah muatan listrik, satuannya coulomb. Berikutnya kita ke contoh soal. Muatan listrik sebesar 3 milikulom berpindah dari titik A menuju titik B membutuhkan energi sebesar 9 kali 10 pangkat min 3 joule, maka beda potensial antara titik A dan titik B adalah, kita cari diketahui dulu. Di soal yang diketahui adalah muatan. Muatan itu lambangnya Q, berarti Q-nya 3 milikulom. Nah, tadi sebelumnya ada dua konversi, ada mikro, ada mili. Kalau mikro ke kulom itu dia 10 pangkat min 6, sedangkan kalau mili ke kulom itu dia pangkatnya 10 pangkat min 3. Jadi 3 kali 10 pangkat min 3 kulom. Kemudian berpindah dari titik A menuju titik B membutuhkan energi. Energi tadi adalah lambangnya W. W-nya 9 kali 10 pangkat min 3 joule. Maka yang ditanya beda potensial antara titik A dan titik B. Yang ditanya itu adalah beda potensial. Beda potensial dilambangkan dengan delta V. Maka yang ditanya adalah delta V-nya. Kita masuk ke jawabannya. Rumus delta V, rumus beda potensial tadi adalah delta V sama dengan W dibagi Q. Ya, W dibagi Q, rumus dari delta V atau beda potensial. Tinggal kita masukkan W-nya ada 9 kali 10 pangkat min 3. Kita bagi dengan Q. Q-nya 3 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 10 pangkat min 3 dibagi 10 pangkat min 3 habis, bisa kita coret ya. Kemudian 9 dibagi 3 di 3 volt. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke. Kita lanjut contoh soal yang kedua. Sebuah baterai memiliki beda potensial sebesar 1,5 volt. Berapa energi yang diperlukan baterai untuk memindahkan muatan sebanyak 40 kulom? Kita cari yang diketahui dulu. Yang diketahui di soal adalah beda potensial. Nah, ternyata beda potensialnya sudah diketahui terlebih dahulu. Artinya delta V-nya itu 1,5 volt sudah diketahui. Lalu yang diketahui lagi adalah muatan nih, muatan berarti Q-nya sudah diketahui yaitu ada 40 kulom. Yang ditanya nih berapa energi yang diperlukan? Artinya yang ditanya adalah W yang ditanya. Nah, rumus awalnya yaitu delta V sama dengan W per Q. Sedangkan yang ditanya adalah W, maka W sama dengan, nah kalau di sini kalian bingung lagi bagaimana rumusnya dikali atau dibagi, kita buatlah segitiga lagi. Segitiga, sebelumnya sudah Ibu ajarkan ya segitiga. Kalau kalian bingung, bisa dibuat segitiga. Delta V W per Q. Karena dari rumus awal delta V sama dengan W dibagi Q. Kalau dia sejajar, dia saling dikali. Kalau atas dengan bawah, dia dibagi. Pintar. Nah, yang ditanya sekarang adalah W-nya. Maka W sama dengan delta V dikali Q. Karena posisi delta V dan Q sejajar. Jadi delta V dikali Q. Sama dengan delta V-nya ada 1,5 dikali Q-nya 40. Maka sama dengan 1,5 kali 40 sama dengan 60 joule. Satuan dari energi adalah joule. Oke. Nah,
Berikutnya, kita masuk ke pembahasan kelistrikan pada sel saraf. Nah, kelistrikan pada sel saraf ini, sebelumnya kita mengenal adanya panca indera. Ada berapa panca indera kita? Ada 5 panca indera. Yang pertama ada mata untuk melihat, ada telinga sebagai pendengaran, ada hidung sebagai pencium bau, ada lidah sebagai pengecap rasa, kemudian ada kulit, kulit sebagai indera peraba. Nah, kulit yang paling sensitif itu ada di telapak tangan. Nah, informasi-informasi yang didapat dari kelima panca indera ini kemudian akan dikirimkan ke otak kita. Nah, berikutnya informasi-informasi yang dikirimkan itu berupa sinyal-sinyal atau yang kita sebut sebagai impuls. Nah, impuls-impuls dari panca indera tadi dikirimkan ke otak. Nah, di otak nanti akan dibaca sinyal tadi, dibaca kemudian diartikan. Contohnya begini, misalkan hidung kita mencium bau nih. Misalkan kita mencium suatu aroma. Nah, mencium bau itu, informasi mencium bau itu kemudian akan dikirimkan ke otak. Di otak, informasi tadi, sinyal mencium bau tadi akan dibaca dan diartikan. Apakah dia mencium bau busuk atau termasuk bau harum atau bau benda-benda tertentu lainnya. Nah, misalkan di otak dibaca sebagai bau busuk. Nah, maka di otak ketika sudah mengartikan sebagai bau busuk, otak juga akan kembali mengirimkan sinyal. Mengirimkan sinyal apa yang akan dilakukan berikutnya. Misalkan kita akan menutup hidung dengan tangan, maka otak juga akan mengirimkan impuls atau sinyal kepada tangan untuk menutup hidung. Oke, nah perpindahan dari informasi atau sinyal-sinyal tadi, impuls-impuls tadi ke otak itu terjadi pada jaringan saraf atau sel saraf yang kita sebut sebagai neuron. Neuron itu ada beberapa bagian. Di sini ada sel saraf. Ini adalah gambar dari sel saraf. Yang pertama di sini ada nukleus atau intinya. Inti nukleus sebagai pusat pengendali sel. Kemudian ada badan sel, fungsinya untuk meneruskan impuls dari dendrit ke akson. Kemudian ada dendrit. Dendrit itu dia cabang-cabang. Cabang-cabang ini itu dia dendrit. Fungsinya untuk menerima impuls dari sel saraf lain dan meneruskannya ke badan sel. Kemudian ada akson. Akson, dari mana akson? Dari sini ke sini itu disebut sebagai akson. Fungsi akson itu untuk meneruskan impuls dari badan sel saraf ke sel saraf lainnya. Dan kemudian ada sinapsis. Sinapsis ini di ujung di sini. Percabangan yang ada di ujung itu disebut sebagai sinapsis, fungsinya untuk meneruskan neurotransmitter. Lalu ada yang namanya mielin. Ini sebenarnya ada selubung ya. Selubung mielin. Fungsinya selain dia mempercepat impuls saraf, dia juga melindungi yang ada di dalam saraf-saraf yang ada di dalamnya ini. Selubung mielin ini bisa kita gambarkan sama seperti kabel kawat. Nah, kabel itu di dalamnya ada tembaga yang warnanya emas kekuning-kuningan itu namanya tembaga. Nah, tembaga itu dilapisi oleh ada lapisan lagi di luarnya supaya kita tidak tersetrum, semacam plastik atau jenis lainnya. Nah, itu sama dengan selubung mielin. Dia menjaga sel yang ada di dalamnya ini. Itu disebut sebagai selubung mielin. Nah, ada tempat yang tidak terbungkus oleh selubung mielin. Di sini tempatnya, di sela-sela ini disebut sebagai nodus Ranvier. Fungsinya itu sebagai tempat terjadinya tarik-menarik muatan listrik. Oke. Nah, kemudian kita akan masuk ke listrikan pada sel saraf. Nah, untuk lebih jelasnya, coba kita perhatikan video berikut ini. Kelistrikan pada sel saraf.
Apa itu sebenarnya impuls? Bagaimana proses terjadinya perambatan impuls pada sel saraf? Sel saraf kita itu bagian luar selnya dan bagian dalam selnya itu terdiri dari ion-ion dengan muatan yang berbeda. Pada bagian luar sel itu umumnya ionnya memiliki muatan positif, sementara bagian dalam sel itu ionnya umumnya bermuatan negatif. Oke? Nah, ketika kita lihat satu bagian ini, pertukaran-pertukaran ion inilah yang nanti akan mengakibatkan terjadinya perambatan impuls. Kalau kita perbesar bagian ini, maka nanti kita akan melihatnya seperti ini. Yang di atas ini yang berwarna merah itu adalah bagian luar sel, sementara yang berwarna biru ini adalah bagian dalam sel. Nah, seperti tadi yang Kak bilang, di bagian luar sel itu umumnya bermuatan positif, meskipun ada juga muatan negatifnya tapi dengan jumlah yang lebih sedikit. Di luar terdapat muatan positif berupa ion Na+, atau bahasa lainnya ion sodium, Na+. Sementara di dalam sel itu juga terdapat muatan positif meskipun lebih sedikit jumlahnya dibandingkan muatan negatif. Nah, muatan positif di dalam sel itu berupa muatan K+. Ada banyak ion-ion lain yang ada di luar dan di dalam sel. Tapi kita akan ngebahas dua hal ini. Hanya dua hal ini yang kita bahas karena ion Na+ dan ion K+ lah yang berperan penting dalam perambatan impuls nantinya. Selain adanya ion-ion di luar dan di dalam sel, terdapat juga saluran. Ada saluran natrium dan ada saluran kalium. Saluran natriumnya ini ada dua jenis. Ada jenis pertama yang berwarna kuning, ini saluran yang membuka ketika ada rangsangan mekanik. Sementara saluran natrium yang berwarna ungu ini terbukanya ketika terjadi perbedaan jumlah ion atau perbedaan konsentrasi ion. Saluran kalium berbentuk sama saluran natrium yang di sebelahnya. Dia juga bekerja membuka ketika terjadi ketidakseimbangan ion. Oke? Nah, bagaimana proses terjadinya rangsangan? Bagaimana proses terjadinya impuls pada saraf kita? Yang pertama, ketika terjadi rangsangan dari luar, maka yang pertama membuka adalah saluran yang ini, saluran mekanik kita nyebutnya, yang terbuka gara-gara ada rangsangan mekanik. Ketika dia terbuka, maka ion natrium yang berada di luar sel akan masuk ke dalam. Oke? Nah, ketika ion natriumnya masuk, akibatnya terjadi perubahan konsentrasi ion. Perubahan konsentrasi ion itu akan memicu saluran natrium berikutnya untuk membuka. Nah, ketika dia membuka, juga akan terjadi aliran natrium dari luar sel ke dalam sel. Nah, ketika jumlah natrium yang masuk ke dalam sel mencapai batas tertentu, pada saat itulah muncul yang disebut sebagai potensial aksi. Apa itu potensial aksi? Potensial aksi adalah aliran-aliran ion pada membran sel saraf. Dan aliran-aliran ion itulah nanti akan mengakibatkan terjadinya perambatan impuls. Oke? Ketika jumlah ion natriumnya mencapai batas tertentu, maka hal ini akan memicu seluruh saluran ion, saluran natrium ataupun saluran kalium yang berada di sepanjang membran sel untuk membuka. Jadi saluran natrium dan kaliumnya nggak cuma tiga ini. Di sepanjang sel ke kanan ataupun kiri lainnya itu akan ada banyak saluran natrium dan kaliumnya. Nah, ketika natrium yang masuk mencapai batas tertentu, ini akan memicu saluran-saluran lainnya akan membuka secara berurutan. Oke? Nah, ketika terjadi perubahan ion, natriumnya makin banyak, maka saluran kaliumnya juga akan membuka. Dan ini akan mengakibatkan ion kaliumnya akan keluar dari dalam menuju keluar sel. Oke? Dan ini terjadi berurutan di sepanjang membran sel. Oke? Secara sederhana, kita bisa gambarkan seperti ini. Nah, ketika ada impuls atau rangsangan yang datang, maka akan terjadi aliran-aliran ion, pertukaran ion antara dalam dan luar, pertukaran ion di sepanjang membran sel saraf. Dan inilah yang mengakibatkan terjadinya perpindahan impuls. Oke? Makin besar rangsangan yang datang, maka makin banyak juga nanti impuls yang menjalar, yang melalui sel saraf. Oke, sudah ya. Videonya sudah sangat bagus karena waktu kita singkat, jadi nanti bisa adik-adik
tonton ulang kembali. Berikutnya kita masuk ke hewan penghasil listrik. Ternyata ada beberapa hewan yang bisa menghasilkan listrik di dalam tubuhnya. Apa saja? Di sini ada ikan belalai gajah, ada ikan pari listrik, ada hiu kepala martil, ada echidna, ada belut listrik, dan ada lele listrik. Nah, ternyata lele ini bisa menghasilkan listrik loh. Tapi lele yang mana ya? Ataukah lele yang sering kita makan? Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita tonton video berikut ini. Seperti manusia, hewan menghasilkan listrik sebagai impuls rangsang dalam tubuhnya untuk menanggapi rangsangan, bergerak, berburu mangsa, melawan predator, atau bahkan navigasi. Meskipun pada umumnya arus listrik yang dihasilkan sangat lemah, namun ada beberapa hewan mampu menghasilkan arus listrik yang sangat kuat. Hewan apa saja yang mampu menghasilkan arus listrik yang kuat? Ikan belalai gajah. Ikan belalai gajah memiliki mulut yang panjang menyerupai bentuk belalai gajah. Ikan ini dilengkapi dengan organ khusus yang disusun oleh ribuan sel elektroplugs pada bagian ekor yang mampu menghasilkan listrik statis bertegangan tinggi. Sel elektroplugs merupakan sel yang menghasilkan muatan negatif pada bagian dalam dan muatan positif pada bagian luar saat ikan belalai gajah dalam keadaan beristirahat. Arus listrik akan muncul pada saat otot ikan berkontraksi. Pada saat itu pula, ikan mampu mendeteksi keberadaan predator dan mangsanya. Ikan pari elektrik. Ikan pari elektrik mampu mengendalikan tegangan listrik yang ada pada tubuhnya. Kedua sisi kepala ikan pari elektrik mampu menghasilkan listrik mulai dari 8 hingga sebesar tegangan listrik di rumah, yaitu 220 volt, tergantung dari spesiesnya. Tegangan listrik ini digunakan untuk menyetrum mangsa dan untuk melakukan pertahanan diri. Hiu kepala martil. Hiu kepala martil memiliki ratusan ribu elektroreseptor atau sel penerima rangsang listrik. Hiu kepala martil mampu menerima sinyal listrik hingga 0,5 miliar volt. Hiu kepala martil biasanya menggunakan kemampuan mendeteksi sinyal listrik untuk mengetahui letak mangsa di bawah pasir, menghindari keberadaan predator, dan untuk mendeteksi arus laut yang bergerak sesuai medan magnet bumi. Echidna. Echidna memiliki moncong memanjang yang berfungsi sebagai pengirim sinyal-sinyal listrik untuk menemukan serangga. Elektroreseptor echidna terus-menerus dibasahi agar lebih mudah untuk menghantarkan listrik. Hal inilah yang menyebabkan kebanyakan hewan yang memiliki elektroreseptor berasal dari perairan. Belut listrik. Penelitian menunjukkan bahwa belut listrik dapat menghasilkan kejutan tanpa lelah selama 1 jam. Spesies Electroporus varii dapat menghasilkan tegangan sebesar 572 volt, sedangkan spesies Electroporus voltae dapat menghasilkan tegangan sekitar 860 volt. Besarnya jumlah energi listrik yang dihasilkan itu diyakini dapat menyebabkan kematian pada manusia dewasa. Lele listrik.
lele air tawar yang berasal dari perairan tropis di Afrika ini memiliki kemampuan untuk menghasilkan listrik hingga sebesar 350 volt. Besarnya energi listrik yang dihasilkan oleh lele ini sama seperti energi listrik yang diperlukan untuk menyalakan komputer selama kurang lebih 45 menit. Nah, kita sudah sampai di akhir pelajaran. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.